Pembangunan ruas tol Padang Pekanbaru agar terhubung dengan ruas backbone Trans Sumatera terus berlanjut. Adapun target penyelesaian secara keseluruhan akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Nantinya salah satu pintu keluar atau exit tol ruas tol Padang Pekanbaru akan ada di kota Padang Panjang. Ya, exit tol tersebut akan berada di trase Sicincin Bukit Tinggi yang memiliki panjang 39,9 km. Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran mendukung penuh rencana pembangunan ruas tol Padang Pekanbaru yang melintasi wilayah Padang Panjang. Ya, jalur tol ini akan melewati 4 kelurahan yang ada di kota Serambi Mekah tersebut, yang rencananya akan masuk dalam pembangunan fase 2 Sicincin Bukit Tinggi. Adapun 4 kelurahan yang dilewati jalan tol berada di Kecamatan Padang Panjang Timur, yaitu Kelurahan Ngalau, Ekor Lubuk, Kelurahan Sigando, dan Kelurahan Ganting. Sementara kebutuhan lahan yang diperlukan sekitar 20,7 hektar. Fadly Amran mengatakan saat ini sedang dilakukan persiapan pembebasan lahan dan menurunkan tim sosialisasi kepada masyarakat. Beliau berharap percepatan bisa dilakukan sehingga pembangunan bisa terus berlanjut, yang dimana pada fase kedua akses jalan tol ini akan terdapat exit tol ke arah kota Padang Panjang. Fadly mengatakan dengan dilanjutkannya tol penghubung Sumatera Barat dengan tol Trans Sumatera ini akan bermanfaat bagi keberlangsungan wilayah. Terkait dengan segelumit masalah pembangunan ruas tol Padang Pekanbaru yang kerap kali menemui hambatan pembebasan lahan karena melewati tanah adat, pemerintah kota Padang Panjang meminta dukungan semua pihak agar ruas tol ini segera bisa terlaksana. Ya, kendala tanah adat memang merupakan hal yang biasa terjadi di tanah Minangkabau. Maka dari itu perlu dilakukan komunikasi yang lebih ekstra. Wali Kota Padang Panjang tersebut berharap untuk fase 1, fase 2, hingga fase selanjutnya pada pembangunan ruas tol Padang Pekanbaru terus terrealisasi. Hal ini dikarenakan Kota Padang Panjang sebagai salah satu kota perlintasan akan terangkat ekonominya, terutama dari segi pariwisata. Fadly mengatakan bahwasanya manfaat ekonomi bagi kota Padang Panjang yaitu pertumbuhan pusat perdagangan, terutama yang berdekatan dengan exit tol. Sebagai kota perlintasan tentunya akan mendapatkan manfaat jalur logistik yang lebih baik. Selain itu, produk-produk Padang Panjang akan lebih mudah dikirim ke luar daerah. Dengan melewati jalan tol, maka akan ada efisiensi waktu. Hal ini akan menjadikan kualitas dan mutu suatu produk akan jauh lebih baik. Jumlah pengirimannya pun akan jauh lebih besar. Adapun saat ini perjalanan dari Kota Padang menuju Padang Panjang membutuhkan waktu 1,5 jam hingga 2 jam perjalanan. Bahkan di waktu weekend bisa mencapai 2,5 hingga 3 jam. Hal ini dikarenakan macetnya jalur Padang Bukit Tinggi tersebut. Dengan adanya ruas jalan tol di fase 1 Padang Sicincin dan Sicincin Bukit Tinggi, tentunya akan memangkas waktu tempuh dari Padang menuju Padang Panjang hingga Bukit Tinggi. Jika tol ini rampung, maka perjalanan dari Padang menuju Padang Panjang tidak akan sampai 1 jam. Dengan adanya ruas tol yang melintasi Padang Panjang, ditambah dengan exit tol yang dibangun di daerah tersebut, tentunya akan bermanfaat bagi keberlangsungan ekonomi Sumbar, khususnya di kota Padang Panjang. Sebagai informasi, kota Padang Panjang merupakan salah satu kota madya yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Selain dijuluki sebagai kota Serambi Mekah,
kota Padang Panjang juga dikenal sebagai Mesir Van Andalas. Kota Padang Panjang disebut juga sebagai kota dingin. Ya, kota ini berada di daerah ketinggian yang terletak antara 650 hingga 850 meter di atas permukaan laut. Kota ini berada pada kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dan berhawa dingin. Secara topografi, kota Padang Panjang berada pada dataran tinggi yang bergelombang, di mana sekitar 20% lebih dari keseluruhan wilayahnya merupakan kawasan relatif landai, sedangkan selebihnya merupakan kawasan miring, curam, dan perbukitan. Kota Padang Panjang merupakan kawasan yang sangat subur dengan tanah jenis andosol yang sangat baik untuk pertanian. Berbicara mengenai pemandangan di kota Padang Panjang, pemandangan di tempat ini sangat cantik. Di bagian utara agak ke barat berjejer 3 buah gunung, yaitu Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandike. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, baik itu sumber daya alam maupun potensi-potensi yang lain. Jaringan jalan memiliki fungsi dan manfaat yang menjadi beberapa bagian penting, yaitu melancarkan arus barang dan orang, serta menunjang perkembangan pembangunan. Adapun pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru yang merupakan salah satu segmen dari jaringan terintegrasi tol Trans Sumatera akan meningkatkan pertumbuhan industrialisasi di berbagai sektor. Ya, lancarnya arus transportasi tentunya akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan industrialisasi, yang tentunya akan juga meningkatkan transaksi ekonomi yang berujung kepada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Barat. Dapat dibayangkan jika nantinya jalan tol Padang Pekanbaru yang akan terintegrasi dengan jaringan tol Sumatera ini semakin lama terhalang pengerjaannya atau bahkan dibatalkan, maka Sumatera Barat seperti berada di sebuah pulau terpencil tanpa akses ke jalur transportasi utama, yang tentunya akan mengakibatkan tertinggal jauh dari provinsi-provinsi lain di seluruh Sumatera.